Sasa kalau kita lihat kan waktu di sesi satu sebelum jam 10 ya Sasa, tadi itu kalau kita lihat di sekitar, kurang dari jam 10 itu IHSG itu sempat menyentuh di level 7.215 sekian, hampir 7.216. Tapi sayangnya kan tadi hari ini jam 11 siang itu ada pengumuman neraca dagang Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat kan neraca dagang Indonesia itu sebenarnya surplus, tapi sayangnya harus lebih kecil atau menyusut dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi kalau kita lihat periode November itu neraca dagang kita berada di 2,41 miliar US dollar dari sebelumnya sekitar 3,48 miliar US dollar. Nah, hal ini menjadi sentimen negatif untuk IHSG setelah di mana neraca dagang tadi itu rilis. Jadi kalau kita lihat setelah jam 11 hingga di sesi kedua dan penutupan, IHSG harus mulai terkoreksi berada di bawah level 7.200 atau sekitar 7.100 dan hari ini harus ditutup atau lebih kecil di 0,21% di level 7.190,99. Artinya dengan rilis neraca perdagangan ini meskipun sudah surplus 43 bulan berturut-turut, namun ternyata capaiannya menciut ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Seperti apa dampaknya bagi pergerakan rupiah? Ya sebenarnya kalau kita lihat, kita harus melihat dulu nih, neraca dagang kita ini surplusnya didorong sama faktor apa nih Sasa? Karena ini mempengaruhi beberapa sektor dan juga pergerakan rupiah di hari ini. Jadi kalau kita lihat secara laporannya pada neraca dagang bulan November, di hari ini setelah rilis sebenarnya untuk surplusnya itu didorong dari non-migas justru ya, bukan migas tapi non-migas, itu senilai 4,62 miliar US dollar yang terdiri dari ada bahan bakar mineral, kemudian ada lemak, besi dan juga baja. Namun sayangnya kalau dari sektor migas itu justru harus terkoreksi atau justru malah defisit di 2,21 miliar US dollar. Nah sebabnya itu adalah penurunan harga minyak, kan kemarin harga minyak itu sempat anjlok ya Sasa, dan ini mendorong defisit dari ekspor untuk dari migas sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ekspor dan juga impor, di mana ekspor kita itu justru turun 0,67% nih Sasa di periode November atau berada di angka 22 miliar US dollar. Sedangkan untuk impornya sendiri justru naik di 4,89%, berada di angka 19,59%. Nah, hal ini masih menjadi hal positif sebenarnya meskipun surplusnya jauh lebih kecil ya Sasa. Jadi beberapa sektor hari ini tuh harus terkoreksi ya. Kalau kita lihat hanya 1, 2, 3 sekitar 6 sektor saja yang menghijau dan justru beberapa sektor yang big cap seperti finance, properti dan juga teknologi justru harus terkoreksi. Kalau kita lihat kan pada perdagangan kemarin justru finance, kemudian properti, teknologi itu kan justru peningkatannya paling besar dikarenakan The Fed baru saja merilis kemarin bahwa akan menahan suku bunganya di level 5,25 hingga 5,50. Nah, hal ini yang mendorong rupiah hari ini masih kembali menguat karena The Fed sendiri menahan suku bunga yang otomatis ketika The Fed menahan suku bunga nih Sasa, dolar itu akan melemah. Kalau kita lihat kemarin dolar itu menyentuh di level 101 dan bahkan US Treasury AS selama 10 tahun itu sudah menyentuh di bawah 4% Sasa di 3,9%. Nah, hal ini yang mendorong dana asing ini masuk lagi ke Indonesia melalui SBN juga dan juga melalui rupiah sehingga rupiah kembali menguat berada di level 15.400. Seberapa lama angin segar ataupun sentimen dari The Fed terkait dengan mempertahankan suku bunga dan juga mengindikasikan akan ada pivot di tahun depan bagi pergerakan pasar keuangan tanah air baik IHSG maupun juga rupiah hingga akhir tahun nanti? Ya sebenarnya kalau kita ngomong hingga akhir tahun kita hanya cuma punya waktu sekitar 2 minggu aja nih Sasa ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini akan menjadi sentimen positif hingga akhir tahun, apalagi kan menjelang window dressing juga, kemudian nanti juga ada Januari efek. Nah ini harusnya memang IHSG berada di level sekitar 7.100 hingga 7.200 kalau untuk naik lebih dari itu, karena sebenarnya kalau kita lihat di sentimen pekan depan hingga akhir tahun itu belum ada sentimen yang mendorong kenaikan harga karena sudah rilis semua di pekan ini. Jadi untuk di akhir tahun kemungkinan level di IHSG berada di 7.100, 7.200, sedangkan rupiah masih terdorong dari sentimen The Fed sendiri dan juga surplus neraca dagang berada di level 15.200 hingga 15.300. Sudah memasuki pekan 2 di bulan Desember. Apakah Anda melihat bahwa window dressing ini sudah mulai terjadi atau justru tidak terjadi di akhir tahun ini? Apalagi juga di momen minggu ketiga akan ada biasanya sentimen Santa Claus Rally. Ya sebenarnya kalau saya sendiri melihat window dressing itu akan ada di tahun ini karena sebenarnya masih banyak sentimen-sentimen positif terutama dari The Fed sendiri ya. The Fed ini kan menahan suku bunga di bulan Desember, tapi kalau kita lihat nih Sasa bahwa nanti di tahun 2024 itu tidak menutup kemungkinan akan ada cut rate lagi sekitar 3 kali lagi. Nah kalau kita melihat prospek dari pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 itu justru turun dari 2,6% menjadi 2,1%. Nah ketika pertumbuhan ekonomi itu jauh lebih kecil, otomatis tidak ada alasan bahwa The Fed ini akan kembali menaikkan suku bunga, dan ini akan harusnya mendorong harga-harga juga bisa lebih murah dan bisa lebih dijangkau dan diharapkan bisa meningkatkan permintaan.
Tapi kalau kita tarik ke sentimen The Fed yang sudah mulai menunjukkan dovish begitu, seperti apa sih impact-nya bagi sektor finansial yang justru hari ini ditutup di zona merah? Namun di sisi lain kalau kita lihat saham-saham perbankan Big Caps atau KBB 4 ini justru nilai turnover-nya cukup tinggi, bahkan tadi BBCA menyentuh 2 triliun, Susi. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya di sektor finansial kemarin kan sempat menyentuh kenaikan di 2, persen sekian ya. Dan hari ini justru terkoreksi di 0,18%. Jadi kalau kita lihat Big Cap sendiri hari ini yang hijau hanya Bank BCA aja nih di 1,93% di level 9.225 ya Sasa. Tapi sayangnya untuk Bank BRI, Bank BNI, kemudian juga ada Bank Syariah Indonesia harus terkoreksi. Jadi sebenarnya terkoreksi ini kan hari Jumat nih Sasa. Biasanya hari Jumat ini para investor ini mulai melakukan aksi taking profit. Karena kan kemarin sebelumnya kenaikan Bank BCA itu kemarin hampir sekitar 4% loh. Rata-rata kemarin bank itu naik di sekitar 3 hingga 5% untuk rata-rata bank-bank besar. Jadi hari ini sebenarnya hanya aksi taking profit sementara. Sebenarnya kalau secara jangka panjang ini masih cukup baik, apalagi kalau kita lihat dari sisi kinerja Bank Big Cap 4 ini kan Bank BCA, Bank Mandiri, kemudian Bank BRI dan juga Bank BNI ini secara pertumbuhan labanya masih cukup baik. Tapi dari segi valuasi PBV apakah bisa dikatakan sudah cukup mahal KBB 4 ini, Susi? Ya sebenarnya kalau kita sebagai seorang investor kita nggak bisa lihat dari PBV aja, karena kalau kita lihat hanya dari PBV, kalau saya jawab mahal tentu mahal karena PBV-nya sudah lumayan tinggi sekali. Tapi kan kita tidak bisa berinvestasi hanya melihat dari sisi PBV aja ya Sasa. Kalau pertumbuhan labanya bagus kita nggak bisa melihat dari satu rasio saja, tapi kita juga harus lihat dari price earning ratio-nya secara sektoralnya, kemudian bagaimana untuk IPS-nya itu paling penting dibandingkan dengan PBV. Karena misalkan harga Bank BCA kemarin ketika 6.000, 7.000 banyak orang yang bilang mahal karena PBV-nya sudah tinggi. Tapi sekarang buktinya bisa menyentuh level 9.000-an karena kita balik lagi harus melihat pertumbuhan dari IPS dan juga pertumbuhan laba secara kuartal hingga tahunan. Lalu bagaimana dengan sektor lainnya yang juga cukup sensitif dengan kenaikan suku bunga acuan, yaitu sektor teknologi. Nah, di tengah sinyal era suku bunga tinggi akan segera berakhir, tapi nyatanya sektor teknologi hari ini justru merupakan sektor paling dalam koreksinya hingga mencapai 2,66%. Ya, kalau kita lihat pada perdagangan kemarin setelah The Fed merilis menahan suku bunganya, Sasa, kemarin tuh naiknya hampir 6%, udah 5,9%. Tapi sayangnya justru hari ini memang aksi taking profit ya, karena menjelang weekend kalau kita lihat. Dan juga hari ini penurunan dari teknologi ini didorong dari saham PT DCI Indonesia yang terkoreksi hingga 10% nih, 9,98%. Kemudian juga ada yang Big Caps-nya di sini ada Goto juga di 1,06% yang hari ini mendorong dari penurunan teknologi sendiri. Oke, lalu bagaimana dengan sektor consumer? Apakah ini juga bisa menjadi sektor yang bisa menjadi primadona di akhir tahun ini? Mengingat di akhir tahun ini kan biasanya cukup banyak belanja gitu ya, karena biasanya karyawan mendapatkan bonus akhir tahun. Ini seperti apa dampaknya? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari consumer ini kita harus melihat di sisi di tahun depan nih Sasa, kan ada masa pemilu ya, dimana kalau masa-masa pemilu itu yang sektor yang paling berpengaruh itu ada sektor telekomunikasi karena butuh komunikasi lebih banyak untuk membahas tentang debat-debat capres, kemudian untuk bermedia sosial, kemudian kalau kita lihat juga dari sisi consumer goods, di mana consumer goods ini biasanya kan kalau kampanye itu kan bagi-bagi sembako gitu ya, jadi otomatis ini bisa mendorong penjualan dari sektor-sektor consumer. Kemudian juga ada dari retail di mana harus beli baju, kemudian harus kita sablon baju pilihan capres yang mana. Nah ini juga bisa mendorong dari sektor retail sendiri. Biasanya 3 sektor ini menarik ketika masa-masa atau tahun pemilu. Oke, untuk di pekan depan, proyeksi Anda terkait dengan pergerakan IHSG dan juga rupiah serta sentimen-sentimen apa saja yang patut dicermati oleh investor? Ya kalau di pekan depan sebenarnya sentimennya nggak terlalu banyak ya. Dari Indonesia sendiri kalau kita lihat di minggu depan itu, next week-nya itu hanya ada, tadi saya lihat itu keputusan suku bunga dari Bank Indonesia. Kemarin kan keputusan Bank Indonesia sampai November. Nah ini nanti yang ada sampai Desember yang kemungkinan diprediksi kembali akan menahan suku bunga karena kan The Fed juga menahan suku bunga. Jadi kalau kita lihat tidak ada sentimen lain yang harus mendorong Bank Indonesia itu untuk menaikkan suku bunga lagi di atas 6%. Kemudian kalau dari US sendiri seperti biasa ada angka pengangguran, klaim pengangguran, non-farm payroll, kemudian juga persediaan minyak. Jadi memang sentimen-sentimen yang tidak terlalu mendorong pergerakan harga, kemungkinan besar justru dari domestik, yaitu di mana Bank Indonesia akan mengumumkan suku bunga. Lalu seberapa besar ekspektasi pelaku pasar terkait Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan seperti yang dilakukan oleh The Fed sebelumnya?
Ya, sebenarnya kalau misalkan suku bunga Bank Indonesia tertahan lagi, sebenarnya ini akan menjadi hal yang menarik ya, dikarenakan kan kalau misalkan suku bunga kita tertahan, memang dari sektor perbankan sebenarnya tidak terlalu menarik ya, karena ketika untuk berinvestasi atau berdeposito di bank, suku bunganya lebih rendah ya, Sasa. Tapi kan kalau kita melihat ketika suku bunga kita ini kan sekarang masih lebih tinggi dibandingkan US. US itu kan 5,25 hingga 5,50, sedangkan kita 6%. Hal ini bisa mendorong investor asing ini masuk ke Indonesia, kemudian membuat rupiah ini makin menguat. Kemudian dari sisi sektoral sendiri, di mana ketika suku bunga tertahan itu kan otomatis biayanya jauh lebih rendah. Orang ketika mau ekspansi bisnis, ketika meminjam kredit terhadap perbankan ya Sasa, dia akan mendapatkan bunga yang jauh lebih murah, sehingga kalau kita lihat ini akan mendorong ekspansi bisnis lagi, dan ini akan mendorong beberapa sektor juga untuk meningkatkan ekspansi bisnis mereka. Baik,